Hai, kembali lagi di Fitri Kairi Channel. Di video kali ini aku mau bahas series Jepang yang berjudul First Love. Series ini terinspirasi dari lagu Utada Hikaru yang berjudul sama. Pemain utama dalam series ini adalah Takeru Sato yang kemarin sukses memerankan Kenshin Himura dan Hikari Mitsushima yang aku google ternyata pernah memainkan peran sebagai adiknya Light Yagami di Death Note live action 2006. Video ini juga akan mengandung spoiler ya, jadi untuk kalian yang belum nonton series ini diharapkan untuk menonton dulu dan kembali lagi ke sini. Jujur, aku tuh nggak nyangka drama ini bisa sangat menarik dari case-nya, plot maju mundurnya, dan sinematografinya. Dan di sini aku mau bahas pesan dan makna yang aku ambil dari drama ini. Yae Noguchi dan Harumichi Namiki adalah sepasang remaja yang jatuh cinta, tetapi cinta mereka kandas karena Yae mengalami amnesia yang disebabkan oleh kecelakaan. Namiki yang berjuang agar Yae kembali mengingatnya dimusnahkan oleh ibu Yae. Sampai akhirnya Namiki mulai fokus menjalani hidupnya menjadi pilot. Sedangkan Yae menikah dengan seorang dokter yang kaya raya dan mempunyai anak yang bernama Tsuzuru. Tetapi karena ibu mertua yang menyebalkan dan si suaminya juga yang cuek, Yae pun bercerai dengan sang suami dan anaknya tinggal dengan sang ayah karena sang ayah ini kan kaya, jadi anaknya itu bakal terjamin pendidikannya. Selang beberapa tahun, Yae bekerja menjadi supir taksi dan tidak disangka akhirnya bertemu kembali dengan Namiki yang juga ternyata sudah menjalin hubungan baik dengan Tsuzuru, yaitu anaknya Yae. Dari sinilah cinta Yae kepada Namiki muncul tanpa ia tahu bahwa Namiki itu sebetulnya adalah cinta pertamanya. Sedangkan di sisi lain Namiki sudah bertunangan dengan wanita yang ia temui saat menjadi pilot. Namiki meyakini tidak akan ada yang berubah kalau dirinya mengatakan bahwa mereka tuh pernah saling jatuh cinta dulu. Akhirnya nih ya, sampai akhir pun Namiki nggak ngasih tahu Yae soal itu. Tapi Yae mulai mengingat kembali saat dirinya mendengarkan lagu Utada Hikaru dengan anaknya, dan akhirnya Yae pun menemui Namiki dan mereka hidup bahagia. Nah, itulah plotnya. Terdengar klise kan ya? Tapi sutradara ini berhasil membuat plot yang begitu simple menjadi indah dan relatable. Para karakternya pun memiliki kelebihan dan kekurangan yang sangat imbang, sehingga kita tidak bisa membenci satu karakter saja ataupun menyukai satu karakter saja. Semua karakter di sini tuh ada plus minusnya. Pesan yang aku dapat dari film ini adalah kita bisa mencapai semua yang kita inginkan, kita bisa bersama dengan orang yang kita cintai, tetapi semua itu butuh keberanian, waktu, dan juga pekerjaan. Di sini kita diperlihatkan Yae itu yang seorang janda. Dia bekerja menjadi supir taksi untuk dirinya sendiri. Walaupun dia memiliki anak, tapi semua kebutuhan anak itu udah terpenuhi oleh suaminya, mantan suami maksudnya. Jadi dia bisa nabung untuk menemui kekasih pujaannya. Coba saja jika hak asuh anaknya ini tidak diambil oleh mantan suaminya, mungkin dia akan terus bekerja banting tulang untuk menghidupi dan menyekolahkan anaknya. Tidak akan kepikiran untuk terbang ke luar negeri menemui cintanya. Dan menurut pendapat pribadi juga, Namiki maupun mantan suami Yae itu adalah tipe yang sama menurutku. Jika kita berada pada sudut pandang tunangannya Namiki, kita juga bakal sebel gak sih sama Namiki? Karena yang Namiki lakukan dengan Yae dan mencuekan tunangannya itu sama saja dengan perlakuan mantan suami Yae pada Yae. Tapi bedanya Namiki di sini tuh belum menikah dengan tunangannya, jadi cuma hidup bersama aja. Tapi aku juga ngerti sih kenapa Namiki tidak cepat-cepat memutuskan tunangannya. Karena ya itu, tunangannya tuh denial banget. Dia tuh menyadari kalau Namiki tuh mulai gak suka gitu ya. Tapi dia berusaha keras untuk tetap bersama Namiki. Setiap Namiki ingin bicara serius, pasti selalu dipotong oleh tunangannya. Itu sih yang buat sebal, tapi ya semoga mbak tunangannya ini bisa pulih ya, diputusin gitu aja sama Namiki. Overall aku tuh suka banget sih sama series ini. Hanya saja menurutku series ini akan sempurna kalau adegan ranjang Namiki dengan cewek yang enggak dikenal itu bisa dihapus. Karena jatuhnya karakter Namiki itu ya seperti cowok
pilot nakal. Walaupun mungkin ya kenyataannya mungkin pilot memang begitu, tapi setidaknya pikiran kita bahwa Namiki adalah lelaki yang baik dan setia pada cinta pertama itu nggak rusak. Nah, menurut kalian bagaimana dengan series ini? Boleh tulis di kolom komentar ya, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!